Perkenalkan, namaku Hoirun Nisa. Aku adalah mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Akuntansi. Yuk ikuti keseruanku di A Day in My Life edisi magang. Untuk bisa masuk ke kantorku, kita harus menukar kartu identitas untuk mendapatkan akses card. Aku magang di kantor konsultan pajak IDEAS. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan Tunjungan Plaza. Nah, IDEAS ini teman-teman ada di dalam Tunjungan Plaza loh. Tepatnya di Pakuan Center lantai 12. Nah, ini dia kantornya. Hal pertama yang harus kita lakukan saat datang adalah cek log dulu. Kemudian ini adalah tempat dudukku. Mari kita nyalakan laptopnya untuk siap bekerja. Hari ini aku mendapatkan tugas restitusi pajak. Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak kepada negara. Permisalannya adalah seperti ini teman-teman. Ketika ada seorang wajib pajak mengalami lebih bayar, maka pengusaha kena pajak dapat mengkompensasikan untuk masa berikutnya ataupun melakukan restitusi. Kebetulan, klien yang kita pegang memilih untuk melakukan restitusi. Pertama, kami sebagai konsultan akan memilah data-data dari klien terlebih dahulu. Nah, di sebelah kiri layar ini adalah data-data dari klien teman-teman. Kita cek dulu dan ternyata isinya adalah lengkap ya teman-teman. Ada invoice, diikuti dengan faktur pajak, kemudian dengan data-data selanjutnya yang melengkapi. Kemudian sebelah kanan layar ini adalah kertas kerja yang akan kita isi teman-teman. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah merekap data-data dari klien menuju kertas kerja ini. Kegiatan merekap ini selain untuk mendata data-data apa saja yang dimiliki oleh klien, kita juga sekaligus mengaudit apakah data-data dari klien sudah lengkap dan benar adanya. Setelah kita menemukan data-data apa saja yang kurang dari data klien ini, maka kita akan mengkonfirmasikan hal tersebut kepada klien. Tentu konfirmasi ini lewat seniorku ya. Setelah data sudah dipastikan untuk lengkap, maka kita akan mengajukan restitusi kepada negara lewat Cortex. Kita beralih ke tugas selanjutnya. Di sini yang aku lakukan adalah membuat permintaan data untuk klien. Aku akan mendapatkan konfirmasi dari seniorku, data-data apa saja yang dibutuhkan dari klien dan deadline-nya kapan. Ketika sudah dipastikan data-data dari klien sudah benar, data-data yang dibutuhkan juga benar, dan deadline-nya juga benar, maka mari kita kumpulkan. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12, jadi waktunya kita istirahat. Hari ini aku membawa bekal sendiri. Setelah makan selesai, aku akan sholat di musola yang disediakan. Lanjut tugas lainnya. Di jam-jam yang santai, hal yang aku lakukan adalah merapikan data-data ini untuk dimasukkan ke box file. Data-data ini berisi rekaman pajak klien di setiap masa. Setiap satu box isinya adalah satu klien, dan di setiap satu box akan aku petakan masa-masanya. Di sini aku bisa sambil belajar. Ternyata klien itu pajaknya bermacam-macam loh. Ada yang bisa telat bayar, ada yang bahkan lebih bayar atau kurang bayar. Semua bermacam-macam. Lanjut tugas selanjutnya. Ketika surat permintaan data klien sudah ditinjau oleh senior dan di ACC, maka yang akan kita lakukan adalah memasukkannya ke map. Setelah kita masukkan, kita tempelkan alamatnya, maka siap dikirim. Untuk alamat yang dekat, kita mengirimnya lewat JNT. Yeay, tugas penagihan data kepada klien sudah selesai. Lanjut tugas selanjutnya. Invoice yang aku dapat dari JNT tadi, aku kumpulkan dan aku tempel di kertas. Hal ini fungsinya ada 3. Yang pertama untuk efisiensi penyimpanan, dan yang kedua adalah untuk administrasi internal. Sedangkan yang ketiga adalah invoice ini akan ditagihkan kepada klien. Oke, segitu aja ya cerita-ceritanya. Waktunya pulang dan waktunya mengakhiri magang.
Awalnya aku kira magang di sini akan sangat menakutkan. Aku takut ilmuku kurang dan seniorku mungkin akan memarahiku. Ternyata justru IDS ini adalah lingkungan yang sangat menyenangkan untuk belajar banyak hal. Mulai dari sekedar rekap data SPT tahunan, belajar mengisi kertas kerja PPH 21 dan unifikasi, baik itu pegawai maupun non-pegawai, kemudian mengisi impor, belajar Cortex, belajar Accurate, belajar restitusi, dan memecahkan case-case yang lainnya. Bahkan kami juga diajari tentang gimana sih dampaknya PMK 81 terhadap 2025 ini. Intinya terima kasih banyak buat IDEAS, ilmu yang diberikan sangat banyak dalam waktu sesingkat itu. See you guys. Ingat untuk terus bermimpi bahkan meskipun itu setinggi langit. Karena ketika kita jatuh, setidaknya kita jatuh di antara bintang-bintang. Audio Jungle.